3 langkah ke belakang. Jalan. Teruskan. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terus bermunculan dan beraksi secara sporadis, khususnya di Kabupaten Intan Jaya. Mereka bahkan berani menantang TNI Polri untuk perang terbuka di wilayah tersebut. Mengapa mereka bisa seberani itu? Mengapa KKB di Papua, khususnya di Intan Jaya, bisa terus eksis dan sulit untuk diberantas? Inilah bahasan tim redaksi Media Perjuangan mengutip pernyataan Kapolda Papua Irjen Paulus Watervau. KKB hidup membaur dan mengintimidasi warga lokal. Operasi jalan pesawat apa semua kita begini terus sampai harus dilakukan. Jatuh di jalan kita baru kita selesai. Kapolda Papua Irjen Paulus Watervau menjelaskan sejauh ini aparat keamanan sulit menangkap KKB di Papua mengingat mereka hidup membaur dengan warga lokal. Di pihak lain, warga yang tidak menjadi anggota KKB senantiasa was-was dan dalam perasaan terintimidasi sehingga tidak berani melapor. Aparat juga kerap kesulitan mendeteksi karena tidak semua aparat memahami bahasa yang digunakan. Paulus Watervau menambahkan bahwa di Papua ada hampir 250 bahasa yang berbeda. Anggota KKB yang membaur dengan warga tidak perlu sandi khusus ketika bercakap-cakap atau berkomunikasi. Masing-masing bisa berbicara menggunakan bahasa ibunya dan aparat kita tidak paham dengan apa yang diperbincangkan tersebut. KKB berada di dataran tinggi. Selain karena KKB berbaur dengan warga lokal dan sulit untuk dikenali, menurut Irjen Paulus Watervau, pemberantasan KKB di Papua, khususnya di Intan Jaya, karena secara geografis berada di dataran tinggi, bentuknya memipi dan banyak jurang yang terjal, sehingga sangat sulit bagi TNI dan Polri untuk melakukan operasi. Bagi KKB berada di ketinggian sangat menguntungkan, papar Paulus kepada wartawan pada Jumat 12 Februari 2021. KKB diduga dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Sebagaimana dikutip dari laman Detik, Irjen Paulus, Jenderal Bintang 2 kelahiran Fakfak 25 Oktober 1963 itu mensinyalir eksistensi KKB ada yang pernah memanfaatkan untuk kepentingan politik. Misalnya mereka diminta menyerang salah satu peserta pemilihan kepala daerah. Juga untuk melampiaskan kekecewaan bila ada pihak yang tidak mendapatkan proyek. Indikasi-indikasi semacam itu terasa, tetapi butuh pembuktian di lapangan yang tidak mudah, kata Paulus Watervau. KKB dipimpin oleh pengangguran. Menurut Irjen Paulus, sebagaimana dikutip dari laman Detik, di Intan Jaya ada banyak KKB di bawah pimpinan orang-orang tertentu yang umumnya pengangguran. Paulus menyebutkan beberapa nama antara lain Undius Kogoya, Anton Tabuni, Rufinus Tigau, dan Sabinus Waker.
Mereka adalah freeman, tidak punya pekerjaan. Lalu merekrut sesama anak muda pengangguran bila tidak mau ikut orang tua mereka diancam untuk dibunuh, kata Paulus. Khusus Undius Kogoya saat ini menjadi kepala operasi KKB di Intan Jaya. Dia merupakan kakak dari Tandi Kogoya, pelaku penyerangan di area kantor Freeport di kota Kuala Kencana dekat kota Timika pada 20 Maret 2020. Tandi Kogoya tewas bersama Manu Kogoya pada 9 April lalu dalam kontak senjata dengan Satgas TNI Polri di Jalan Trans Nabire. Kematian Tandi menurut Paulus membuat Undius menaruh dendam sehingga membuat berbagai aksi kekerasan di Intan Jaya. Selain berbicara mengenai aksi-aksi kekerasan oleh KKB dan peta kekuatan mereka, Paulus Waterpauw juga sempat menyinggung pentingnya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Hadap kiri kanan. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Bendera bintang fajar. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Balik kanan haluan kiri. Jalan. Langkah tegak, maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Balik kanan nanti.